Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang dan telah sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwan wal akhwatillah rahimani wa rahimakumullah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana, musibah, azab kecuali karena perbuatan manusia, dengan sebab dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Oleh sebab itu tidak ada jalan lain kecuali kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat, banyak istighfar. Karena makna istighfar itu adalah talabul maghfirah, dan makna yaitu meminta maghfirah. Adapun makna al maghfirah adalah wiqayatus syarr ma'a satrid dzunub. Dosa kita itu diampuni, kemudian kita dilindungi dari akibat buruk dari perbuatan dosa. Orang berbuat dosa akan berakibat buruk, ya. Bahkan seorang hamba terhalang dari rezeki karena dosa. Innal abda la yuhramu rizqu bidzambin yusibuhu, bahwa seorang hamba terhalang dari rezekinya dengan sebab dosa yang diperbuat. Ketika kita mohon ampun kepada Allah, istighfar, artinya kita minta maghfirah. Jika istighfar kita diterima oleh Allah dan kita harus yakin, berprasangka baik, maka akibat atau dampak positif dari istighfar wiqayatus syarri, dilindungi dari akibat buruk dengan sebab dosa yang kita lakukan, ma'a satrid dzunub, bersama dengan itu dosa yang kita perbuat ditutup oleh Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas terkait dengan gugurnya kewajiban, ya, mengingkari kemungkaran, karena amar ma'ruf nahi mungkar ini merupakan salah satu dari wasilah untuk mencegah dari segala perbuatan dosa. Orang meninggalkan sholat namanya meninggalkan yang ma'ruf. Ketika orang meninggalkan yang ma'ruf, maka dia telah melakukan yang mungkar. Begitu pula orang berbuat zina, melakukan yang mungkar. Maka mari kita mengingkari orang-orang yang meninggalkan yang ma'ruf, terutama di sini yang hukumnya wajib, ya. Kemudian di antara wasilah amar ma'ruf nahi mungkar adalah majelis ilmu. Karena dalam majelis ilmu
diajak kepada kebaikan, dicegah dari keburukan. Tuh, diajak kepada kebaikan, dicegah dari keburukan. Ketika kita melihat di lapangan kemungkaran-kemungkaran, maka wajib bagi kita mengingkari dengan tangan jika memiliki kemampuan. Jika tidak memiliki kemampuan, maka dengan lisan. Jika dengan lisan tidak mampu, maka dengan hati. Dengan hati sudah tidak ada alasan. Walaisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal, kata Nabi. Maka rawahu Ibnu Hibban. Maka di balik itu semua, di belakang, maksudnya selain mengingkari kemungkaran dengan tangan tidak mampu, silakan. Tidak mampu dengan lisan, silakan. Tapi dengan hati tidak bisa. Hati harus, wajib, tidak bisa. Kalau tidak, itu tidak dilakukan, berarti tidak ada apa? Tidak ada iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penting untuk menjadi perhatian kita. Artinya kita harus memiliki kecemburuan terhadap kemungkaran-kemungkaran yang ada. Kecemburuan dengan hati. Memang gugur kewajiban mengingkari kemungkaran dengan lisan karena tidak ada kemampuan, mengingkari kemungkaran dengan tangan karena tidak memiliki kemampuan, gugur ya. Nah, ketidakmampuan tadi para ulama menyebut dengan 3 keadaan yang sudah barangkali sebagian antum mencatatnya, ya. Keadaan pertama adalah idza takatsarat alfitan wal munkarat, ketika kemungkaran dan fitnah itu banyak dan merajalela. Ya, banyak dan merajalela. Di mana kondisi yang pertama ini ada 2 macam, ya. Mayakunu fi akhir zaman. Yang pertama adalah yang terjadi pada akhir zaman. Dan yang kedua, mayaqa minal fitan fi ba'dil awqat dunalati taqa fi akhir zaman. Fitnah yang terjadi, ya, bukan pada akhir zaman tapi pada waktu-waktu tertentu, pada sebagian waktu saja, ya. Nah, ini kondisi pertama, ada 2 macam. Kondisi kedua adalah kemarin sudah kita bahas, ya, kita dengarkan bersama secara global, yaitu apa? Al-ajzu al-hissi, memiliki keterbatasan fisik, ya. Seperti orang yang sakit, orang yang pincang, mungkin orang yang buta, tidak mampu melihat kemungkaran. Maka ini kondisi yang kedua, gugur kewajiban mengingkari kemungkaran dengan apa? Dengan lisan atau dengan tangan. Tapi ketika mendengar dan mencium dan kita tahu ada kemungkaran, harus hatinya, ya. Yang ketiga adalah maka nafi ma'nal ajzil hissi, yaitu yang semakna dengan ketidakmampuan secara fisik, ya, ketidakmampuan secara fisik. Seperti apa? Ya, mungkin ketika dia melakukan kemungkaran itu, dia mendapatkan sesuatu yang menyebabkan dia bisa apa, ya, bisa kolaps atau bisa hancur, bisa binasa, ya. Nah, itu bisa jatuh. Namun kalau hanya sekedar, ya, kita ketika mengingkari kemungkaran, ya, kemudian dicibir sama orang, maka ini tentu sebuah resiko, ya. Ini sebuah resiko, ya, sehingga kita harus bersabar, ya. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa mereka tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Karena ketika kita memberikan nasihat kepada orang, baik mengajak kepada yang ma'ruf atau mencegah pada yang mungkar, ya mungkin saja orang tidak suka. Ya, buat apa kamu memberikan nasihat sama saya? Itu urusan saya, itu privasi saya. Nah, ini kita tidak boleh kecil hati, tidak boleh mundur, ya.
sebagaimana Allah Ta'ala menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang yang beriman, di mana orang-orang beriman itu memiliki sifat mencintai Allah, ya, kemudian rendah hati dengan orang beriman, tegas kepada orang kafir, berjihad di jalan Allah, dan tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Dalam surat Al-Maidah pada ayat yang ke-54, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Surat Al-Maidah ayat yang ke-54. Wahai orang-orang beriman, barang siapa yang murtad dari kalian, di antara kalian murtad dari agamanya, maka Allah Ta'ala akan mendatangkan satu kaum di mana Allah cinta pada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Nah ini, ya. Yang kedua, adillatin 'alal mu'minin, mereka merunduk dan rendah hati kepada sesama orang beriman, aizzatin 'alal kafirin, tegas berwibawa di depan orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah, bukan di jalan syaitan untuk mengajak kepada kelompok, kepada dirinya, tidak, ya. Nah, orang-orang yang seperti ini, ya, cinta kepada Allah, Allah cinta kepada mereka. Kepada orang beriman rendah hati, karena apa? Dengan penuh kasih sayang untuk mengajak pada kebaikan. Pada orang kafir tegas, kemudian berjihad di jalan Allah, dan punya sifat apa? Wala yakhafuna laumata laim, tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Ya, banyak lakop-lakop yang disandarkan kepada orang-orang yang ingin menyampaikan kebenaran, di mana tujuan asalnya merupakan apa? Tujuan kebaikan, karena sayang, bukan karena yang lain, karena kita sayang pada orang beriman. Ditunjukkan ini syirik, ini bid'ah, ini merupakan maksiat. Itu sumber dari keburukan. Diarahkan ini tauhid, ini sunnah, ini ketaatan. Di sinilah para jamaah rahmati Allah, ya, kita harus bersabar untuk mengajak. Betul, gugur kewajiban ketika banyaknya fitnah, ya. Namun ketika gugur kewajiban tidak menjadi wajib lagi. Tapi ketika kita berani menanggung resiko, ya, dalam pengertian resiko secara pribadi, dicela orang, atau mungkin barangkali diusir, ya, sementara memang kemungkaran begitu merajalela. Tentu di sini ketika gugur kewajiban dan orang itu bersabar, menjadi apa? Khairun, menjadi apa? A'dhamu ajron, menjadi sebuah kebaikan dan pahala yang agung, sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pertama hadis Abdullah bin Amr, ya, kemudian juga hadis Abu Hurairah, ya, di mana hadis Abdullah bin Amr yang dalam Tirmidzi dan Ibnu Majah, Nabi bersabda, al-mu'min alladhi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum a'dhamu ajran minal mu'min alladhi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum. Rawahu At-Tirmidzi wa Ibnu Majah, ya, dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu. Orang mukmin yang bercampur bergaul dengan manusia dan sabar atas azahum. Azah itu apa saja yang tidak menyenangkan, omongan, perbuatan, ya. Maka apa? Mereka memiliki a'dhamu ajron, pahalanya lebih besar dibandingkan dengan orang mukmin yang tidak bergaul
ya, tidak bercampur dengan manusia, serta tidak sabar dengan adzahum, dengan keburukan-keburukan yang mereka timpakan kepada kita. Ya, jadi kita harus sabar. Dalam pengertian apa sabar sih? Tetap mengajak kepada kebaikan. Ini loh tauhid, ini loh sunnah, ini bid'ah, ini syirik. Bagaimana engkau mengatakan itu tauhid? Allah berfirman. Bagaimana engkau mengatakan itu sunnah dan ini bid'ah? Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu sampaikan para jemaah. Terus ayo diajak kepada kebaikan. Ya, karena apa? Karena kalau kemungkaran dibiarkan, ya azab akan menimpa. Meskipun kita orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, tapi harus ada yang musleh. Tidak cukup soleh, tapi musleh. Soleh baik untuk dirinya, musleh baik untuk orang lain. Nah, kebaikan untuk orang lain mengajak dengan 3 dasar sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam Majmu' al-Fatawanya, al-ilmu war-rifqu was-sabr. Ilmu sebelum kita mengajak orang kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Ar-rifqu, lembut ketika kita mengajak mereka, di saat mengajak kepada ma'ruf, mencegah dari mungkar. Sabr setelahnya. Karena apa? Karena ada yang mau, ada yang tidak mau. Yang tidak mau ada yang ngambek, yang tidak mau ada yang ngomel, yang tidak mau ada yang mencaci, ada yang mencela, bahkan secara fisik barangkali demikian. Namun kalau 3 perangkat ini, ya, al-ilm war-rifqu was-sabr, itu benar-benar diteliti, dianalisa, dipertimbangkan dengan matang bahwa kita sudah berada pada jalur tersebut, lalu ada dampak, nah, kita sabar, ya, karena pahala lebih besar daripada cuek. Bahkan kalau cuek, ya, maka kita bisa terancam, ya. Namun kita kembali pada masalah kemampuan, ya. Maka di sini berbeda, ya, kita bicara masalah kemampuan. Namun ketika kita tidak mampu tapi kita sabar bersama mereka, berarti ini min babi afdholiyah, ya. Dan insya Allah jika 3 perangkat yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, ya, 3 perkara, ilmun, rifkun, sobrun, insya Allah berakhir dengan kebaikan, insya Allah, dan menghasilkan kepuasan hati, insya Allah demikian. Diberikan kelapangan dada untuk tetap bersabar mengajak kepada yang ma'ruf. Kenapa? Ya, karena memang bukan hak kita untuk membuat orang itu dapat hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad, ini Allah Ta'ala menyebut kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, innaka, mukhotabnya adalah kaf ini, kaf al-khitab, ya, Nabi Muhammad yang dia bicara sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, akan tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Kita hanya memberikan hidayatul irsyad, hidayatul ilmi, hidayatul bayan. Innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad memberikan hidayah ke jalan yang lurus, yaitu apa? Hidayatul irsyad, hidayatul bayan, hidayatul ilmi, petunjuk ilmu Quran dan sunnah. Dan kita lanjutkan, kita tiru, kita ikuti Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah membiarkan sedikit pun dari kesalahan, kecuali beliau langsung luruskan. Lihat cucu beliau Hasan atau Husain, ketika mau mengambil korma yang terjatuh, mau diambil, jangan, ya, khawatir korma dari harta zakat, karena keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak makan harta zakat, ya. Bahkan ketika kemungkinan terjadinya potensi kemungkaran, ketika beliau bersama Sofia terjadi fitnah
Ya, Sofiyah istri beliau radhiyallahu taala anha mengunjungi beliau di masjid ketika i'tikaf. Kemudian ada dua sahabat Ansor lewat di depannya dengan bergegas, ya, dengan bergegas. Pelan-pelan sini. Ini Sofiyah. Ini saya. Apa kata dua sahabat Ansor? Ya Rasul, siapa yang akan menuduh Anda? Ingat bahwa syaitan yajri majrad dam. Setan itu masuk ke dalam aliran darah, lewat dan berjalan masuk ke aliran darah, sehingga apa? Bisa terjadi ya fitnah. Dan kalau fitnah Nabi Muhammad SAW bukan orang biasa, bisa kacau, bisa heboh. Antum bisa perhatikan hadithul ifki. Bagaimana hadithul ifki? Aisyah radhiyallahu taala anha difitnah selingkuh dengan Sofwan bin Al-Mu'attal. Apa yang terjadi? Heboh seluruh kota Madinah, heboh seluruh kota Madinah. Dia tidak main-main. Oleh karena itu ya, kita kembali bahwa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membiarkan kemungkaran terjadi, tapi tetap dalam koridor, dan beliau menyampaikan bagaimana ya kaidah-kaidah yang diambil oleh para ulama sebagai istifadah dari kejadian seperti hadithul ifki. Ya, hadithul ifki. Umar sudah mau membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Jangan, nanti bisa jadi heboh, dikira Muhammad membunuh sahabatnya, karena Abdullah bin Ubay bin Salul punya banyak pengikut. Nah, di sini ya. Nah, oleh karena itu para jemaah rahmati Allah, mari kita pahami bersama, insyaallah kita ketika mengajak orang kepada yang ma'ruf, terutama orang-orang dekat kita, ya, wa'anzir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan kepada orang-orang dekat. Ke atas ayah, ke atas lagi kakek, ibu, nenek, ke samping mungkin ya ke paman, ya, ke samping agak ke tengah, ke atas, ya. Kalau kita mau pakai arah mata angin, utara, selatan, barat, timur, barat, daya, ya, kalau kita makin ke atas, ke samping, ke sana adalah paman barangkali, ke sini saudara, ke bawah anak, cucu, semua para jemaah. Mari kita mulai ya, dengan harapan pertama ikhlas mata-mata karena Allah sehingga mendapatkan keridhoannya. Yang kedua, mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Ketiga, terhindar dari keburukan, terhindar dari bencana. Ini bencana sudah di mana-mana. Semeru belum kelar, gempa di Jember. Ya. Begitulah para jemaah. Ini silih berganti, seakan tidak berhenti. Ingat, kita bisa percaya dengan berita bumi. BMKG mengatakan begini, ahli vulkanologi mengatakan begitu. Namun ingat, kita harus juga percaya dengan berita langit, bahwa itu sebabnya adalah dosa manusia. Agar manusia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar manusia kita semua ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga satu sisi memang menyedihkan, satu sisi kita prihatin dengan kejadian itu, sisi yang lain jadikan peluang untuk meraih kebaikan. Pertama, doakan mereka yang dapat musibah, doakan yang belum dapat sehingga tidak dapat musibah, bantu dengan bantuan-bantuan materi, sehingga apa? Setiap keadaan itu jadi kebaikan. Dan itulah memang orang mukmin. Ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabahu dharra sabara fakana khairan lahu. Rawahu Muslim. Sungguh menakjubkan, sungguh mengherankan orang mukmin, karena semua urusan yang dimiliki jadi kebaikan baginya, dan sifat itu tidak didapatkan kecuali bagi orang yang beriman. Jika ia mendapatkan kelapangan rizki, kenikmatan, ia bersyukur, dan kenikmatan, kelapangan rizki jadi kebaikan bagi dia. Dan ia ketika dapat musibah apapun bentuknya para jemaah, pulangnya nyawa, kurangnya harta, terjadinya bencana di sana sini, sabar, dan itu semua jadi kebaikan. Hikmah di balik musibah, hikmah di balik musibah. Itu orang beriman. Itu orang beriman. Mari kita semua jangan pernah putus asa.
Jangan pernah berkecil hati, jangan pernah berhenti, jangan pernah bosan mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Meskipun di sini disebutkan gugur, namun lebih baik kita bersama dengan mereka, mengajak, sabar. Kalau hanya dikatakan, kamu jangan sok alim, wah ini sok alim, bahasanya sok alim, ya, padahal sebenarnya istilah itu nggak benar. So abid sebenarnya karena alim itu orang berilmu. Kalau abid orang ahli ibadah, ayo kamu ibadah. Jangan so alim, dikatakan macam-macam dengan ucapan-ucapan. Maka orang beriman apa? Wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela, ya. Dan kita sudah berusaha untuk tidak memberikan peluang untuk dicela. Kita berusaha mohon pertolongan taufik kepada Allah Ta'ala agar apa yang kita sampaikan objektif, ya, kita sampaikan netral, tidak ada tujuan kecuali apa? Untuk mengharapkan kebaikan kepada Allah untuk diri kita, kebaikan kepada saudara kita, karena kita tahu man dalla ala huda falahul ajru mislu ujuri man tabi'ahu wa la yanqusu dzalika minhu syai'a. Barang siapa yang memberikan petunjuk kepada orang, maka dia dapat pahala sebagaimana orang yang dia kasih petunjuk, dan orang yang dia kasih petunjuk tidak terkurangi sedikit pun pahalanya. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Sungguh engkau menjadikan engkau jadi perantara seseorang dapat hidayah dari Allah lebih baik daripada onta merah. Onta merah mahal dulu, bahkan juga sampai sekarang barangkali menjadi apa? Menjadi kebanggaan, ya. Kita tidak punya onta, tapi ini mimbabil misal, contoh saja. Tentu apa yang jadi banggakan? Maka satu orang jauh lebih baik. Bagaimana kalau banyak? Nah sekarang istri, anak, saudara, ipar, sepupu, banyak para jemaah. Kita fokus, kita konsen kepada orang-orang terdekat kita masing-masing ini. Masing-masing kita. Ada berapa di sini? Ada 25 orang dengan istrinya 50. Kalau anaknya 2, udah 100. Kalau anaknya 4, anaknya 6, 8, 10, seterusnya. Belum ke atas orang tuanya, belum ke bawah cucunya barangkali, belum ke samping saudaranya. Artinya apa? Begitu besar, begitu banyak peluang-peluang kebaikan, ya, sehingga kita konsentrasi di situ. Ayo, ya, dari sini memang perlu sabar untuk bisa, kadang-kadang omongan itu agak ngeselin orang yang dengerin, rewel, bawel, ya. Harus, tidak bisa, tidak, ini salah, ini terus, jangan berhenti para jamaah rahmati Allah. Orang yang merokok, melihat anaknya merokok, harus cegah dari rokok. Kalau memang dia tahu bahwa rokok itu haram, ya, betul, barangkali kurang efektif atau bahkan tidak efektif. Dia merokok, kamu jangan merokok ya, dia merokok. Ya, kalau kamu salat ke masjid, bapaknya nongkrong di rumah. Memang kurang efektif, tapi dia paling tidak sudah lepas dari satu dosa ketika membiarkan kemungkaran. Ya, ini para jemaah, ini ulama memang ada beda pendapat, ya. Namun yang pasti seperti yang jelas oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa orang ini harus mencegah meskipun dia masih berbuat, harus mencegah. Jangan sampai bilang saya masih kotor. Siapa yang bersih? Tidak ada yang bersih. Kullu bani Adam khata' wa khairu al-khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti punya salah dan dosa. Tidak ada yang bersih. Ya, tidak ada yang bersih. Namun kita ingin baik. Kita ingin bersih. Kita ingin masuk surga, kita ingin mendapatkan pahala, kita ingin ridhonya Allah. Kemudian semuanya itu mendorong kita, ayo bareng-bareng semuanya, tidak berhenti para jamaah, ya, tidak berhenti dimanapun dengan siapapun. Mari kita semua ajak, ya, supaya apa? Dapat keberkahan,
Ya, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Allah jadikan aku, kata Nabi Isa alaihissalam, ya, sebagaimana Allah sampaikan, Allah jadikan aku mubarakan, penuh dengan keberkahan, ainama kuntu, dimanapun aku berada. Apa berkah? Ya, kebaikan yang melimpah, kesana kebaikan, kesana kebaikan, kesana kebaikan. Kita tebar kebaikan-kebaikan itu para jemaah dimanapun kita berada, ya, sehingga tidak hanya kita yang merasakannya, tapi juga orang lain, kebaikan-kebaikan kita ajak. Dan insya Allah kalau seperti itu dan konsen ikhlas karena Allah Ta'ala, yakin pasti Allah Ta'ala kasih balasan, ya. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu, ya. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah engkau padaku, pasti aku ingat padamu. Allah berfirman, in tansurullah yansurkum wa tsabbit aqdamakum. Jadi tidak ada yang sia-sia. Kalau kalian mau menolong agama Allah, Allah Ta'ala akan tolong kalian, dan Allah akan mengokohkan kedudukan kalian. Jangan pernah bosan untuk mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Jangan pernah berhenti, apalagi sampai putus asa. Tidak, jangan dan sekali jangan. Bahkan di sini kita bahas, ya, memang gugur kewajiban. Kenapa? Karena kondisi. Tapi bersabar, ya, bersabar, ayo. Kenapa? Karena memang kita tidak memiliki kewajiban. Untuk apa? Agar kemungkaran itu lenyap. Tidak, bukan sebuah tuntutan. Kewajibannya menyampaikan, ya. Taghyirul munkar itu tidak harus apa? Izalatul munkar. Taghyirul munkar la yalzam izalatal munkar, ya. Ya itu. Jadi mengingkari atau merubah kemungkaran tidak harus kemungkaran itu kemudian lenyap. Nah, tapi yang tidak boleh kalau menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Nah, cuman kalau dibimbing, bismillah, dengan 3 perkara tadi, al-ilmu, sebelum kita mengajak kepada ma'ruf dan mencegah mungkar, ar-rifqu, ketika kita melakukan amar ma'ruf dan mungkar, itu kelembutan, dan sabar, insya Allah, ya, tidak akan apa? Tidak akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Seandainya kemungkaran tetap ada, kita sudah dapat pahala itu. Dan terus begitu, terus selalu dorongannya dapat pahala, dorongannya dapat ridhonya Allah Ta'ala, dorongannya inilah yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Asal dengan 3 tadi, ikhwan. Makanya sudah dikunci sama ulama, dikunci dengan ilmu. Kita tahu dengan ilmu ini ma'ruf, dengan ilmu kita tahu ini mungkar. Jangan sampai bukan ma'ruf dianggap ma'ruf, jangan sampai bukan mungkar dianggap mungkar. Berarti di sini analisa, diagnosa harus tepat, sehingga apa? Resep obatnya pun juga bisa benar, ya. Sakit kanker, diagnosanya liver, ya, obatnya pasti beda. Nah ini, maka ilmu harus nomor 1. Kemudian ketika sudah yakin bahwa ini ma'ruf, ini mungkar dengan ilmu, ya, kalau orang berzina jelas kita tahu semua, orang tidak pakai jilbab jelas kemungkaran, orang durhaka pada orang tuanya jelas itu kemungkaran. Oleh karena itu, ilmu itu para jemaah ada yang memang sudah dipahami bersama, sehingga disebut dengan al-ma'lum minad din bid-darurah, perkara yang dipahami secara pasti dalam agama. Itu ada yang memang agak ke dalam, yang barangkali perlu penelitian, perlu analisa, perlu pengkajian, perlu bahas, ya itu. Tapi yang jelas-jelas nggak sholat, masih ada tidak saudara kita tidak sholat? Masih ada. Adakah saudara kita wanita muslimah yang tidak menggunakan jilbab? Masih banyak. Masih adakah mereka-mereka yang suka film porno? Masih banyak. Ini, ya,
Artinya, Ustadz saya tidak ada ilmunya. Sudah tahu ilmunya bahwa zina itu haram, bahwa durhaka kepada orang tua itu haram, paham semuanya. Meninggalkan sholat 5 waktu haram, tahu semuanya. Minuman-minuman keras, mengumbar aurat, berjudi, ya, pacaran, semua tahu para jemaah. Ya, oleh sebab itu kita harus apa? Memiliki keberanian moral, ya, dengan cara pintu kedua, yaitu arifku, nak, tidak boleh kamu berduaan di pojok-pojok begitu. Coba antum lihat ya, di perumahan-perumahan yang memang agak menjorok jalan masuknya, ada taman-taman, wah pakai motor berangkulan, betul. Soheh, takut nggak antum untuk negur? Masih anak muda kok, masih kecil. Mas, gak boleh gitu. Siapa ini? Apamu? Adik, kakak? Ya, bukan. Gak boleh. Ya, ini bukan mahram. Ya, tidak boleh berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya. Apa salahnya sih? Betul? Ya. Apa takutnya? Apa dorornya? Apa kemudian diseruduk oleh teman-temannya? Kalau emang di situ banyak geng motornya dia yang kemungkinan sudah bawa kelewang, bawa ini, nah itu hati-hati, ya. Nah, ini. Tapi kalau negur begitu banyak nih di perumahan yang menjorok, ya, berangkulan. Apa salahnya? Antum datang di pengajian, loh mas, ini siapa? Jangan, nggak boleh, ya. Nah, dengan cara yang baik. Karena pada sebagai mereka berduaan begitu, ya, merupakan sesuatu yang wajar, lumrah. Inilah para jemaah. Sementara Nabi bersabda, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh kalian berduaan dengan wanita kecuali dengan mahramnya. Ya, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin wa thalithuhuma asyaiton. Ya. Jangan berduaan dengan perempuan, karena yang ketiga adalah setan. Ini kalau kita pergi ke perempuan tuh agak jorok, lebih-lebih kalau malam, iya, malam minggu, malam yang panjang itu, sepanjang jalan itu, sepanjang malam di sana. Betul atau tidak nih, ikhwan? Pernah lihat antum? Pernah tegur? Nasihati dengan lembut, dengan baik. Siapa tahu tergerak. Ya, Allah Ta'ala kalau kasih hidayah, tidak ada yang bisa menolak. Siapa tahu dengan omongan antum, omongan kita, mau. Ini para jemaah Allah, para pemirsa Roja semuanya, siapapun anda yang mendengar ini, mari kesyirikan merajalela, terutama yang memiliki kapasitas ilmunya, memiliki kedudukan, ya, jangan sampai justru sebaliknya, takut kedudukannya copot, hilang kalau mengingkari kemungkaran. Padahal dapat kedudukan karena agama, ya, dapat jabatan, kedudukan karena umat telah mendudukkan anda sebagai tokoh, sehingga punya fasilitas macam-macam. Dan umat itu mengharapkan kepada anda, kepada kita adalah akhirat, sementara kita mengharapkan dari mereka adalah dunia. Nah itu, jangan sampai mereka sudah mengorbankan dunianya, akhiratnya juga terkorbankan. Jadilah musibah dunia dan musibah agama. Para jemaah rahmati Allah, ya, mari kita semua menyadari, ya, bahwa semua sebab kalau kita merujuk kepada berita langit, kepada wahyu, kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah, bahwa bencana demi bencana, musibah demi musibah tidak terjadi kecuali dengan dosa-dosa manusia, dosa-dosa kita, dosa saya, dosa antum, dosa kita. Mari kita semua segera mohon ampun. Mari kita semua segera kembali kepada Allah Rabbul Alamin, ya. Kemudian selanjutnya, kemarin sudah kita bahas, yaitu hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Yang kedua adalah hadis Abdullah bin Amr, ya, yang juga oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, terkait dengan situasi dan kondisi yang membuat
gugurnya kewajiban mengingkari kemungkaran, ya. Itu apa? Hadis Abdullah bin Amr, beliau mengatakan syabakan Nabi sallallahu alaihi wasallam asabi'ahu wa qala kaifa anta ya Abdullah bin Amr idza baqaita fi husalatin qad marajat uhuduhum wa amanatuhum wa ikhtalafu fasaru hakadha qala fa kaifa asna ya Rasulullah qala ta'khudh ma ta'rif wa tada' ma tunkir wa taqbal ala khasatika wa tada'uhum wa awamahum. Rahul Bukhari Muslim. Nabi, ya, apa ini syabaka itu, ini apa namanya nih, ya, memasukkan jari jemarinya begini, syabaka asabiahu, ya. Kemudian beliau bertanya, bagaimana engkau wahai Abdullah bin Amr apabila engkau berada di sebuah generasi yang buruk, ya, di mana muncul dari mereka itu apa? Perjanjian, marojat uhuduhum, perjanjian tidak ditunaikan, kesepakatan telah diputus, ya, syarat-syarat banyak yang dilanggar, amanah juga demikian, sudah menipis orang yang beramanah, dan mereka berselisih sehingga mereka menjadi seperti itu. Maka Abdullah bin Amr pun bertanya, bagaimana ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan? Apa kata beliau? Ambil apa yang engkau tahu, tinggalkan apa yang kemungkaran yang engkau ingkari, dan terimalah dari kehususanmu, yaitu maknanya di sini perhatikan dirimu, tinggalkan orang-orang itu. Ini para ulama menjadikan sebagai dalil kalau kondisi seperti itu gugur kewajiban, ya. Namun saya sudah sampaikan tadi, yaitu hadis Abdullah bin Amr juga, kalau sabar bersama dengan mereka, kemudian tetap kita juga merubah mereka, menasihati mereka, maka itu lebih baik, ya. Termasuk juga terakhir saya bacakan hadis Abi Hurairah, bahwa kata beliau, marra rajulun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi syibin fihi uyayna min ma'in adbah fa'ajabtuhu litibiha faqala law itazaltu an-nas faqamtu fi hadha syibi walan af'al hatta asta'dina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika li Rasulillah sallam faqala la taf'al fa inna muqama ahadikum fi sabilillah afdal min salatihi fi baitihi 70 aman ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wa yudkhilakum aljannah uzu fi sabilillah man qatala fi sabilillah fuwaqa naqatin wajabat lahul jannah. Rawahu Tirmidzi, dihasankan oleh Al-Albani, ya. Ada seorang sahabat Nabi melewati Syibin. Syibin itu adalah jalan antara dua gunung, ya. Di situ ada sumber mata air yang tawar, yang menakjubkan karena bagusnya. Lalu dia berkata, seandainya aku meninggal manusia, ya, aku tinggal di sini saja, aku tinggalkan orang-orang banyak yang banyak kekeliruan, ya, maka aku tidak melakukannya sampai minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menyebutkan perkara itu kepada Nabi, dan Nabi bersabda, jangan kamu lakukan itu, jangan kamu menyendiri di gunung, jangan. Kenapa? Sesungguhnya tempatmu, kedudukanmu di jalan Allah lebih baik, tempatmu yang kamu jadikan untuk berjuang di jalan Allah lebih afdol dari sholat di rumahnya, ya, orang yang sholat selama 70 tahun. Tidakkah engkau mencintai dan menginginkan Allah memberikan ampunan dan memasukkan kamu ke surga? Uzu fisabilillah, berperanglah kamu di jalan Allah. Barang siapa yang berperang di jalan Allah, fuwaqa naqatin, ya, fuwaqa naqatin. Apa fuwaqa naqatin itu? Yaitu memeras susunya onta. Dari perasan pertama ke perasan kedua, waktu, ya, ya, selama perasan ini, ya, maka wajabat lahul jannah, wajib bagi dia untuk mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita tetap semangat untuk mengajak saudara
manusia semuanya kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan, amar ma'ruf nahi munkar. Harus tetap semangat, terutama memang orang-orang dekat kita. Jangan biarkan, pulang berazam, cium kening istri, rangkul anak-anak, ayo kita berbuat baik, ayo kita semuanya semangat, ayo kita menuju bergandeng tangan menuju keridhaan Allah, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena mereka masuk surga bersama dengan istri-istrinya, bersama dengan orang tuanya, ya, di hadapan Allah Rabbul Alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.